Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas review buku kedua Teori Sosiologi Klasik. Saya atas nama Fetri Klopo dengan NIM 2003030083 kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita masuk pada inti pembahasan. Bab yang pertama, dari filsafat sosial ke sosiologi, Igor Kohn. Premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti filsafat sosial, pencerahan yang mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan masyarakat kapitalis baru, atau yang diantisipasi dengan banyak cara. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan sosial, dan perjuangan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 bukan hanya periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksi-kontradiksinya. Pertumbuhan industri dan kota disertai kehancuran massal kaum tani, pengrajin dan pemilik properti kecil. Kondisi kerja pabrik yang sangat keras dan kehidupan pekerja sangat kontras dengan pertumbuhan kekayaan borjuasi yang memprovokasi penajaman perjuangan kelas. Pemberontakan para penenun Leon di Prancis, gerakan Lady di Inggris dan kemudian Chartisme adalah bukti masuknya kelas sosial baru proletariat. Kekecewaan terhadap hasil-hasil revolusi borjuis dan kerajaan nalar yang diproklamasikan oleh melanda lapisan-lapisan luas kaum intelektual. Ilusi yang hilang digantikan oleh skeptisisme yang pahit, kebutuhan akan analisis dan evaluasi yang realistis terhadap masyarakat yang ada dan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, masa yang akan datang, semakin ditensifkan oleh pihak tertentu yang membangun suatu organisasi yang membentuk kaum-kaum borjuasi. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu Auguste Comte dan Origin of Sociology Positivist. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari metode positif Comte. Menurutnya, sains sejati dicirikan dengan menolak pertanyaan yang tidak dapat dijawab, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, dengan mengandalkan fakta-fakta yang ditetapkan oleh observasi. Dia menganggap pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal yang menjadi hal metafisik tidak ilmiah. Menurutnya adalah tugas sains untuk menemukan hukum yang dipahami sebagai hubungan yang konstan dan berulang di antara fenomena. Comte pertama kali menyebut ilmu positif fisika sosial masyarakat, tetapi kemudian sosiologi menjelaskan kebutuhan untuk menciptakan disiplin khusus yang ditunjukkan untuk penyelidikan positif dari hukum fundamental yang sesuai dengan fenomena sosial. Dia menekankan bahwa sosiologi harus menjadi disiplin teoritis yang berbeda dengan sosial fisika deskriptif. Konservasi sosiologi menjadi ilmu positif, melengkapi sistem filsafat positif. Dengan demikian menandai permulaan tahap positif perkembangan pikiran manusia yang sangat manusiawi. Ini berarti dalam pandangan Comte sebuah revolusi positif yang nyata, kemenangan ilmu pengetahuan atas skolastisisme di masa lampau.
Kita masuk pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu konsep sosiologi Herbert Spencer Igor Kahn. Tempat Spencer dalam sejarah sosiologi. Kontribusi Spencer terhadap perkembangan sosiologi dan evaluasi karyanya oleh generasi penerus sama kontradiktifnya dengan karya kreatifnya. Layanan yang penting secara ideologis adalah perjuangan yang melawan klerikalisme dan pembelaan prinsip-prinsip penyelidikan objektif masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Para pemikir progresif pada seluruh kedua abad ke-19 terakhir oleh keyakinannya pada evaluasi sosial yang tak tertahankan, pengakuannya terhadap karakter yang diatur oleh hukum dari segala sesuatu yang ada, dan kesimpulannya yang tampak kaku dan ilmiah. Bukan kebetulan ide-ide ini mengesankan orang-orang seperti Jack London dan Theodore Dreiser. Tetapi agnostitisme Spencer juga membuka jalan untuk berkompromi dengan agama, sementara doktrin sosiologinya memiliki karakter individualis dan antisosial borjuis dan dengan mudah diubah atau dalam diri Spencer sendiri dan para pengikutnya menjadi permintaan maaf langsung untuk kapitalisme. Kita masuk pada bab yang berikut, penjelasan yang berikut juga. Naturalisme dalam sosiologi peralihan abad, Alexander Hoffman dan Alexander Kovalev. Sekolah geografis. Refleksi tentang pentingnya lingkungan geografis bagi masyarakat. Manusia mengarah ke dua ekstrem logis. Para pendukung interminisme geografis mekanis menyatakan bahwa semua aktivitas manusia secara eksklusif dan dikondisikan oleh lingkungan alaminya. Para pendukung determinisme budaya absolut menyatakan bahwa budaya menentukan persepsi lingkungan dan signifikansinya bagi manusia, dan oleh karena itu penjelasan aktivitas manusia harus bersifat kultural. Mereka meremehkan fakta bahwa kemungkinan dan peluang budaya masyarakat masih berbeda dalam kondisi alam yang berbeda. Penyangkalan terhadap pengaruh lingkungan apapun direduksi menjadi absurd. Penyebab semacam solisisme sosiologi budaya penting untuk ditekankan bahwa kecenderungan geografis dalam pemikiran sosial sama sekali tidak bertepatan dengan determinisme geografis yang sempit, yang hanya sebagian darinya. Upaya telah dilakukan pada abad ke-19 di sebuah sistem, sebagaimana kita sekarang menyebutnya, jalan keluar dari kesulitan yang ditimbulkan oleh dikotomi manusia atau sejenis manusia dengan alam dan budaya dengan beserta lingkungan, dengan memperlakukan manusia, budaya dan lingkungan secara keseluruhan sebagai satu karakteristik wilayah geografis. Manusia telah menjadi bagiannya. Pembahasan bab yang berikut yaitu psikologi perubahan abad, Igor Kahn. Sosiologi psikologi dalam perspektif sejarah. Apa hasil utama dari sosiologi psikologis pada pergantian abad? Perhatiannya diperpusat pada masalah kesadaran sosial atau kelompok kolektif dan sifat, struktur, dan fungsinya. Proses dan mekanisme psikologis yang paling penting dari hubungan kelompok dan antar pribadi dibahas secara rinci, yaitu penularan mental, sugesti, peniruan, dan kandungan sosial dari kepribadian manusia itu sendiri. Fondasi kemudian diletakkan dari studi teoritis dan kemudian empiris, opini publik, dan komunikasi massa. Para psikososiolog menolak biologisasi masyarakat, juga mencoba mengatasi keterbatasan karakter evaluasionisme.
konsep si teoritis, mereka menjadi semakin analitis. Hasil positif yang sangat penting dari itu adalah kebangkitan psikologi sosial sebagai disiplin independen. Meskipun setelah muncul di batas sosiologi dan psikologi, disiplin baru ini untuk beberapa waktu belum memiliki materi pelajaran yang jelas, ditarik secara bergiliran kedua nenek moyangnya. Kita masuk pada bab yang berikut, studi sosial empiris dan abad ke-9, Marina Kovaleva. Studi sosial empiris di Prancis. Tradisi menyelidikkan sosial statistik telah menjadi mapan di Prancis pada awal abad ke-19 terkait dengan nama-nama negarawan terkemuka seperti Colbert, Vauban, dan Turgot, dan juga ilmuwan seperti D'Alembert, Laplace, Condorcet, dan lain-lain. Dari abad ke-17 dan 18, revolusi memperkuat ke arah praktis dari studi ini. Praktis pada akhir abad ke-18 adalah pusat studi empiris masalah kependudukan. Pada tahun 1801, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sensus umum pertama untuk menjelaskan perubahan jumlah, persebaran, dan kondisi kehidupan penduduk serta pertanian dan industri yang telah berlangsung sejak tahun 1789 dan tahun revolusi. Selama pemerintahan Napoleon, dua sensus lebih lanjut dilakukan pada tahun 1806 dan 1810, tetapi program mereka hanya terrealisasi sebagian. Laporan statistik dari berbagai departemen dan prefektur sering diterbitkan pada tahun-tahun pertama abad ini, dan Statistik Society tidak resmi pada tahun 1803 hingga yang ke-1806 berfungsi secara aktif. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu krisis evaluasi dan tren antipositivis dalam sosiologi pada perubahan abad Igor Ikon. Posisi sosiologi. Bagaimana sih masalah filosofis dan metodologis ini bercermin pada sosiologi itu sendiri. Posisinya dalam sistem ilmu sosial pada pergantian abad agak ambigu. Di satu sisi itu berkembang pesat, tema studi sosial empiris sedang diperluas dan jumlah khusus perkumpulan dan kursi universitas muncul. Di sisi lain juga juru bicara ilmu sosial tradisional terus memandang curiga pada sosiologi, sementara kebingungan menguasai teori sosiologi itu sendiri. Baik, kita masuk pada konsep sosiologi Ferdinand Tönnies. Leonid Ionin. Tönnies lahir pada tahun 1855 di kota Aldenburg di Kabupaten Schleswig di sebuah keluarga petani kaya. Pada tahun 1872 ia lulus dari Universitas Strasbourg dan menyelesaikan pendidikan universitasnya di Tübingen pada tahun 1875 dengan disertai tentang sosiologi klasik. Selanjutnya, minatnya mencakup bidang masalah yang luas dari berbagai disiplin ilmu sosial dan ilmiah. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, mereka mengabdikan diri untuk mempelajari filsafat sosial pada abad ke-18 dan ke-19. Hasilnya adalah sebuah buku tentang Hobbes, diterbitkan pada tahun 1896 dan kemudian dicetak ulang beberapa kali, dan jumlah makalah tentang Leibniz, Spinoza,
Nietzsche, Spencer, Marx, dan lain-lain. Studi ini dilanjutkan bahkan kemudian buku Marx, Leben, dan Unlert diterbitkan pada tahun pada tahun 1921. Pada awal tahun 1880-an, Tondis juga menunjukkan minat pada statistik sosial, khususnya dalam masalah kejahatan, kemiskinan, bunuh diri, dan lain-lain. Selain pekerjaan empirisnya, ia juga secara teratur terlihat dalam pekerjaan teoritis di bidang sosiologi. Kita masuk pada yang berikut, itu sosiologi Simmel, Leonid Ionin. Asal usul dan masalah utama sosiologi. Sosiologi muncul seperti sains lainnya dari kebutuhan praktis sebagai senjata dalam perjuangan dan eksistensi. Pengajuan masalah secara sosiologis muncul pada pergantian abad ke-18 dan ke-19 paralel dengan membangkitkan aktivitas politik dan praktis massa dalam memperjuangkan hak mereka melawan kepentingan individu yang terpisah karena kelas-kelas yang kekuatannya terdiri dari makhluk sosial, karena daripada dalam signifikansi yang jelas dari individu yang ditarik pada kesadaran teoritis mengikuti hubungan kekuatan praktis. Tulisnya menjadi dapat dimengerti seketika bahwa setiap fenomena individu ditentukan oleh besarnya pengaruh dari lingkungan manusia. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sosiologi Emil Durkheim, Elena Osipova. Sosiologisme sebagai teori masyarakat. Dua kecenderungan utama dapat dilacak dalam konsepsi teoretis Durkheim. Yang pertama, naturalisme berasal dari pemahaman tentang masyarakat dan hukum serta polanya pada analogi alam dan hukum alamnya dan hubungannya dengan tradisi filsafat pencerahan Prancis. Tren kedua, realisme sosial adalah konsepsi masyarakat sebagai realitas jenis khusus atau sui generis, berbeda dari semua bentuk realitas lainnya seperti fisik, kimia, biologis, dan psikologis. Itu terkait dengan konsepsi masyarakat yang dikembangkan oleh tradisional Bernard de Meister dan oleh Saint-Simon dan Comte. Realisme sosial sebagai teori masyarakat adalah bagian dari sosiologisme Durkheim. Dalam bidang teoris sosiologisme berbeda dengan konsepsi individualis, menegaskan prinsip sifat khusus, dan sosiologisme berbeda dengan konsepsi individualis, menegaskan prinsip sifat khusus dan otonomi realitas sosial, dan lebih lanjut keunggulannya atas individu dibandingkan dengan individu. Masyarakat diperlakukan sebagai realitas yang lebih kaya kontennya. Baik, terima kasih saya telah mempresentasikan tugas review buku kedua, teori sosiologi. Sebelumnya saya mohon maaf karena dalam presentasi kali ini saya mengalami sedikit gangguan, yaitu saya ada sedikit sakit. Jadi suara saya tidak terlalu baik kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat bagi yang mendengarkan serta membaca. Terima kasih.